Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa lagi dengan Pak D. Sastro di channel YouTube Teman Trading. Seperti biasa, sebagai rutinitas, walaupun agak telat, maaf karena kan di daerahnya Pak D ada eh, perbaikan jaringan dari PLN. Jadi 2 hari ini sering mati lampu. Itu yang membuat Pak D telat membuat video untuk di-share ke YouTube Teman Trading. Oke, di sini nanti akan saya sampaikan sebuah outlook market untuk minggu ini tanggal 12 sampai 16 Agustus di mana masih dalam kuartal ketiga tahun 2024. Nanti akan Pak disampaikan weekly analysis dari Mayor Pair dulu dari Euro USD dan GBP USD. Sebelumnya kita bahas dari dua mayor pair tersebut, tidak ada salahnya kita dari segi fundamentalnya, dari kalender ekonominya akan ada apa dalam 1 minggu ke depan dari tanggal 12 sampai 16 Agustus. Oke, di Senin itu belum ada, jadi belum ada berita, jadi kalender ekonomi belum ada berita yang sebagai market mover. Baru nanti Selasanya kawan-kawan. Jadi ini Selasa ada PPI dan Rabunya ini yang sangat ditunggu, jadi CPI. Dan nanti eh, saya akan lebih fokus ke nilai yang core inflasi dari yes over yes-nya dari tahunannya untuk CPI, di mana seperti yang sering saya sampaikan, saya tetap akan menunggu aktual rilisnya. Tapi secara gambaran, data-data dari kalender ekonomi yang diproyeksikan market dari konsensusnya itu dominan dolar itu turun. Tapi ini belum tentu menjamin dolar akan turun, tapi lebih baik kita menunggu aktual rilisnya. Oke, dari sepihak USD-nya, EU enggak begitu ada berita yang menjadi high impact-nya, karena EU sendiri adalah mata uang terbesar kedua yang diperdagangkan selain dolar. Jadi di sini EU sebagai counter attack-nya apa yang terjadi di US, atau pergerakan indeks dolar itu sendiri akan dikonter oleh euro. Dan yang kedua GBP, nanti dari segi GBP USD-nya ada berita yang sangat penting juga dari tingkat penganggurannya pada Selasanya. Rabunya nanti beriringan, jadi antara data inflasi dari US dan data inflasi dari Inggris, di mana di sini mata uangnya pound sterling, jadi GBP dari dua negara besar itu akan mengumumkan data inflasinya hampir bersamaan dalam 1 hari, yaitu Rabu. Maka di sini nanti kita akan mencari opportunity dari kedua pair itu, yaitu pertama Euro USD, keduanya GBP USD. Karena di sini menurut saya sangat unik dan semoga banyak peluang yang diberikan dari kedua mata uang ini. Itu dari segi kalender ekonomi. eh, Sekarang dari segi sentimennya, apa yang dicatat oleh COT dan data sudah terbit. Pertama kita monitor dari USD-nya, kedua dari Euro-nya, ketiga GBP-nya, dan di mana betul yang apa yang ada dalam kalender ekonomi tadi, di saat market itu mau rilis data penting, di sini terjadi sebuah kesamaan antara USD dan GBP-nya, di mana beda dengan Euro. Euro itu masih bullish, jadi sangat kuat bullishnya Euro, di mana sepihak dari dolar indeks juga masih bullish, tapi masih ada potensi terkoreksi. Demikian juga GBP
bullish juga ada potensi terkoreksi. Kayaknya yang lain nggak usah kita bahas karena akan saya sajikan weekly analysis dari kedua pair EU dan GU. Itu dari segi sentimennya, dan kita lihat dari apa itu parameter dari Fed, yaitu Fed Watch, dan di sini kalau tadi saya sering menyampaikan kalau menyikapi sebuah news besar itu tunggu aktual rilisnya, dan ini sangat beralasan pelaku market sendiri pun juga ini 50-50, dalam arti yang memposisikan diri kalau Fed akan potong suku bunga 0,5% pada 18 September untuk FOMC berikutnya itu dari kubu 50 basic point itu 48,5%, sedangkan dari kubu yang potong suku bunganya 0,25% atau 25 basic point itu 51,5%. Jadi di sini menggambarkan kalau kondisi ini sebagai barometer atau parameter kita untuk menunggu aktual rilisnya. Oke. Kenapa ya? Karena pelaku market sendiri sudut pandangnya masih 50-50. Oke ya. Itu dari segi Fed Watch-nya, dan sekarang kita ke DXY sebagai penggerak market dari kedua pair nanti. Oke. Ini sebenarnya sudah sangat jelas apa yang ditunjukkan DXY kalau dolar indeks itu masih bearish ya. Awal bearishnya mana? Awal bearishnya yaitu terjadinya sebuah technical break pada hari Jumat kemarin ya. Hari kok Jumat apa open price pada minggu ini. Jadi open price-nya ini pada Seninnya tanggal 5 itu sudah terjadi dua technical break, di mana ini adalah awal dari momentumnya, dan ini memvalidasi kalau dolar itu mengalami penurunan atau bearish movement. Dan dengan sudut pandang teknikal juga, kalau naiknya ini memang dolar secara price action juga dikatakan ini sebenarnya pullback. Jadi ini pullback kawan-kawan ya. Dan ini memang sebenarnya PA-nya itu sangat jelas setelah market cenderung membuat lower low. Berarti kenaikannya ini adalah merupakan sebuah koreksi atau pullback. Tapi dari sudut pandang fundamental, di sini level tahunan 2003 ini juga berhasil merejeksi harga pada hari Kamis kemarin. Apakah harga akan terlontar turun atau sebaliknya dengan data-data besok itu harga terkoreksi akan ke level pullback maksimalnya dulu. Semua bisa terjadi kawan-kawan. Jadi di sini makanya untuk mengantisipasi itu kita tunggu aktual rilisnya dulu, baru kita melakukan entry di mana mencari peluang-peluang di level-level yang sudah kita tandai. Oke. Dari level ini dari marking Pak D ini jurnal pribadi saya kawan-kawan. Jadi di sini banyak unsur baik level tahunan, baik level fundamental. Oke. Secara teknikal kita mempunyai dua technical break, dan kita mempunyai lower low, yang dimana lower low ini sebenarnya sudah memberi gambaran secara lugas kalau dolar mengalami sebuah downtrend, dan di sini terrejeksi ya. Ini terrejeksi pada Senin itu setelah drop dari bearish movement, terrejeksi di level fundamental. Kalau secara teknikal ini adalah di support asisten secara daily, dia terrejeksi sampai Jumat, dan nanti saya akan mengamati dua level itu dari referensi data-data tadi, baik dari kalender ekonomi dan dari data fundamentalnya. Di sini ya,
dari sentimennya maksudnya Pak Di. Saya akan mengamati level itu bila mana dolar nanti terkoreksi sampai di level ini, potensi sangat besar ke level support resistance daily, di mana ini juga sejajar dengan level pivot satu, support satu dari sebuah pivot mingguan. Sini dan yang paling ideal di level atas itu, di mana level itu adalah level eh, fundamental juga dan secara teknikal ini adalah level technical break. Oke ya, di situ dan tidak menutup kemungkinan kalau level support resistance daily itu di broken, cenderung market membuat lower low baru dan level ini sebagai targetnya, di mana itu adalah level momentum penurunannya secara daily. Oke, itu dari kacamata DEG. Ingat, data bisa rilis apapun baik positif dan negatif dolar, dan di mana bila mana nanti data itu memang positif dolar dan ditunjang dengan pernyataan-pernyataan, karena akan ada speak dari member Fed, kalau memang berhasil broken harga konsisten di atas level pivot ini ya 103.715 dan berhasil broken level resisten 104.360, tidak menutup kemungkinan harga akan rally, tapi belum merubah tren secara besarnya maksimal ke level support resisten weekly. Ini gambarannya, tapi dari rangkuman data tadi, dari segi sentimen, dari segi kalender ekonomi, probabilitas turunnya lebih besar. Dari segi betul pun juga eh, probabilitas turunnya juga besar walaupun sudut pandangnya masih 50-50. Oke, ini dari sepihak DXY. Kita langsung ke pair pertama, Euro USD. Oke, di sini sebelum kita ke eh, untuk skala intraday-nya, kita lebih ke daily. Secara chart ini menunjukkan kalau strukturnya masih uptrend, ya kan, cenderung membuat higher high dan turunnya tidak membuat lower low, turunnya membuat higher low, dan potensi market sudah membuat higher high baru kemarin. Berarti seperti DXY tadi yang saya katakan, kalau Euro USD itu counter attack-nya dolar indeks, di mana dolar indeks tadi pullback, di sini juga pullback berkebalikannya. Oke, dan di sini secara teknikal sederhana saja, saya akan memanfaatkan high dan low itu. Ini karena juga sebagai globalnya saja, secara daily kita ukur saja toleransi koreksinya di mana. Oke, jadi di sini kemarin harga terrejeksi di level 50% Bibo, dan di mana level setelah terrejeksi terjadi konsolidasi kalau di TF kecil, dan masih ada level koreksi di bawah kalau memang mencoba untuk koreksi lebih dalam, di mana level itu adalah level 61,8% secara Bibo, dan di sini nampak jelas sejajar dengan diamond. Oke, itu dari TF daily-nya. Sekarang ini dari H4-nya kawan-kawan ya. Oke. Dan ini saya sampaikan kemarin, dan di sini market ya mungkin ke A2 saja supaya lebih jelas secara price action-nya. Oke. Ini kemarin harga setelah tadi ya secara daily terkoreksi di level 50, ini 50% secara daily, harga konsolidasi, dan minggu sebelumnya harga terkurung di dua level support resisten kuat di sini, di mana naiknya itu walaupun membuat higher high, tapi turunnya membuat lower low. Dari kacamata ring
ring konsolidasi dari level support resisten yang rectangle kuning ini setelah broken, harga masuk lagi ke ring tersebut. Di sini bisa dikatakan merupakan sebuah false break. Jadi terjadi sebuah false break dari skala support resisten ringnya ini, dan terjadi sebuah rejeksi dari skala 50%-nya Fibo daily tadi. Oke, apa yang akan kita lakukan? Saya akan memantau level ini. Setelah terjadinya sebuah taken, ya, ini kalau bahasa PA-nya ini taken sebuah supply, dan dia menciptakan supply baru sebagai tahanan. Nanti ini di H2 pun sebenarnya sudah kelihatan ada break retrace, dan kita akan memantau level ekstrimnya itu FTR dari sebuah black itu. Kalau memang sudah dienggap atau di broken, saya akan memanfaatkan satu level support ini. Support yang bawah ini support atas, ini support bawah. Saya akan pertama memantau level itu, mencari price actionnya untuk buy. Kenapa untuk buy? Saya melihat ini sebagai sinyal, oke ya, karena satu, ini sebagai sinyal brokennya sebuah eh, ekstrim dari sebuah black, karena di bawah didukung oleh rejeksi besar secara daily tadi. Oke, di situ, dan targetnya level fundamental atas itu 1.09984. Oke, yang kedua saya akan memanfaatkan new diamond ini, di mana dalam konteks peralihan sebuah order, setelah harga taken di sini ada LS dan order itu pindah ke sini, dengan catatan ini juga broken tadi level supply di TF kecil ini, L2 sudah kelihatan. Ini akan menjadi level pantau kita yang kedua di saat harga itu broken level supply tersebut. Itu. Dan kalau untuk level opportunity buy, jelas di bawah ini, di level-level diamond di bawah ini. Kenapa? Alasannya di situ masih menjadi level toleransi korektif secara daily, dan secara teknikal juga didukung oleh support resisten daily ini. Kalau kita turunkan ke TF kecil, ya, ini ada support, ada sebuah resisten, di sini ada break retest, dan di situ tercipta munculnya sebuah diamond dan didukung oleh level fundamental 08767. Demikian juga level yang bawah, kawan-kawan, ya. Setelah nanti tadi turunnya ini sudah taken sebuah diamond dari secara mayornya, untuk level bawahnya ini di sini fake. Kalau ada sebuah high yang sudah diberikan secara momentum, nah, di sini menciptakan sebuah diamond lagi secara daily, dan masih sejajar dengan level fundamental, sejajar dengan level support resisten mayor, dan sejajar dengan level masih toleransi dengan level korektif secara daily tadi, yaitu level korektif 61,8%. Oke, jadi untuk pengambilan order atas tadi dengan syarat itu, untuk yang bawah jelas kita akan prepare mencari buy di saat price masuk. Di situ kita lihat reaksi secara price actionnya dengan target sama, tapi ingat kita akan memantau saat price itu datang di level-level support resisten kuat itu tadi. Misalkan buy di sini, kita akan lihat reaksinya, apakah akan rally base rally lanjut atau terjadi koreksi. Kalau memang menunjukkan akan terjadinya sebuah koreksi, walaupun ini murni koreksi, karena kalau harga sudah sampai di sini price membuat higher high, oh berarti saya akan keluar dulu atau parsial sembari menunggu re-entry back. Itu cara menyikapi market. Eh, Apakah enggak eman, Mbak D, nanti harga ke target? Ya, enggak, karena kita akan masih diberi peluang re-entry, dan kita juga enggak begitu terlalu greedy.
dan tidak FOMO. Jadi lebih baik kita menunggu satu memang aman, keduanya mengantongi profit yang sudah diberikan di market itu walaupun skalanya dalam konteks sebagian. Oke, itu dan untuk level-level bawah ingat kawan-kawan ya, di mana tadi saya sampaikan kalau memang ini ya, ini adalah low daily dan ini sebagai level invalidasi kenaikan. Jadi bila mana nanti level diamond bawah ini otomatis low ekstrimnya kawan-kawan, dan low ekstrim itu sejajar dengan level fundamental 1.07790 ini merupakan level invalidasi. Jadi di saat harga memang broken level invalidasi berarti uptrendnya Euro USD itu secara otomatis sudah teranulir. Oke ya, itu maka di sini saya akan memantau, akan mencari reaksi dari skala PA-nya baik baik atau sell, dan bila mana mengacu tadi dari data-data tadi tetap kita mencari buy di sini, tapi tetap dalam arti tertentu eh, jangkaan dari targetnya itu tetap berbeda dengan yang buy di atas. Oke ya. Jadi misalkan Bapak buy di last diamond ini berarti kita kita akan TP di level resisten. Di sini asumsinya ini akan menjadi tahanan, resisten become support, di mana demikian juga level diamond yang tengah ini bila dapat itu cukup di sini, karena di sini adalah level support resisten secara daily. Itu untuk penentuan targetnya. Kita boleh berekspektasi panjang kawan-kawan, tapi juga lihat-lihat dulu secara chartnya gimana. Jadi cat itu mengimplementasi bentuk fisik pergerakan sebuah harga ya, kalau memang kayaknya opportunity untuk panjangnya itu masih melalui konsolidasi atau bahasanya drama, lebih baik kita keluar dulu untuk masuk sambil menunggu konfirmasi berikutnya. Oke, itu kira-kira. Jadi di dalam trading itu tetap mencari buy sell itu sah-sah saja. Oke, lanjut. Eh, Nanti tadi di sini adalah sebuah invalidasi mayornya, otomatis di sini adalah nilai 61,8% secara Bibu, di mana bila mana level ini dibuken, jadi sebenarnya ini adalah untuk shortnya. Jadi untuk scalpingnya bila mana memang ada pergerakan harga itu mendukung, karena labelnya juga lumayan, secara PIP-nya juga lumayan, tidak ada salahnya kita akan sell di sini dengan target awal di sini, maksimal di sini sembari menunggu data. Oke, tapi dari anginnya tadi yang ditunjukkan berita, probabilitasnya untuk Euro USD skala longnya masih bullish, itu yang perlu kita catat. Oke, itu kira-kira sekarang yang terakhir dari GBP USD ya. Pertama tetap ke daily-nya hampir sama kawan-kawan, hampir sama, tapi dari EU tadi hampir sama, tapi dari segi strukturnya lebih menjanjikan Euro USD. Kenapa? Ya dari segi datanya juga JPB di sini juga sebenarnya ada data yang muncul di hari Rabu. Bahkan Selasanya sudah ada tingkat pengangguran unemployment rate, dan Rabunya juga ada CPI eh, hampir bersamaan dengan CPI-nya dolar indeks. Oke, di sini dari struktur juga masih uptrend, bahkan secara tidak langsung ini kita tahu ada sudah naik itu di broken, bahkan sekalian broken higher high sebelumnya, dan turunnya juga tidak membuat overload, dan ini memang skala minor kawan-kawan ya. Kalau ada technical break di tengah ini kita asumsikan minor saja kalau secara global, tapi dalam konteks sebuah swing trendnya ini tetap uptrend. Oke ya, ini tetap uptrend,
dan harga cenderung membuat higher low, dan di mana ini memang koreksinya dalam, Kenapa dalam? Ya memang ditunjang satu dari segi internalnya juga dalam 2 minggu terakhir GBP mengalami penekanan dari data-datanya dan diperkuat oleh terkoreksinya dolar tadi. Oke, di sini secara kasat mata saja penurunannya GU ini sudah sampai last diamond, beda dengan EU tadi, di mana sebuah last diamond itu adalah level buy yang ideal sebelum ke level invalidasi, dan level previous low sebelumnya di situ adalah level invalidasi dari kenaikannya. Bila mana harga membuat power low di sini, ini sudah menganulir kenaikannya. Oke, berarti di sini bila mana dari skala clue harga penurunannya GU ini sudah di level-level klimaknya. Oke ya, itu kira-kira. Dan nanti secara daily juga kalau kita komparasikan dengan level-level fundamentalnya Pak D, harga kemarin itu terkurung di 2 level, satu level IDC 127.720 dan bawahnya itu terrejeksi dari level tahunan 2024. Jadi secara garis besarnya di mana level 2024 itu kalau berhasil close di bawah itu potensi GU akan retest ke last diamond ini, dan sebaliknya bila mana harga nanti berhasil close dan open di atas level IDC itu 27720, tidak menutup kemungkinan GU akan kerja level atasnya, di mana level atas itu ada level fundamental dan ada level support resistance secara daily. Itu dari TF daily-nya kita langsung menuju ke H4 untuk mencari peluang trading dalam 1 minggu ini dalam skala intraday-nya. Oke, sini hampir sama dengan EU tadi. Yang membedakan hanya level penurunannya, kalau GU itu memang sudah di level-level bawahnya. Level bawah dari sebuah penurunan, ini ada high, dia membuat power low, tapi harga naiknya membuat higher high. Jadi kita masih menunggu second higher high lagi secara H2, di mana kalau price membuat higher high lagi, berarti sudah broken level IDC 27720, kita tunggu koreksi. Kita tunggu di mana koreksinya Pak D. Jelas pertama tunggu di level-level technical break-nya, di mana ini sebagai level swap-nya skala minor TF, secara low TF ini swap-nya, dan di sini sebagai diamond-nya, diamond di situ bisa kita asumsikan sebuah DP kawan-kawan. Saya akan memanfaatkan kedua level itu dengan catatan harga itu sudah membuat higher high lagi. Jadi ini metode yang aman menurut saya. Jadi di sini setelah harga membuat higher high lagi, kita tunggu koreksinya. Pertama di level support resisten H2 ini, yang saya rectangle kuning ini selaras dengan level tahunan, dan di bawahnya ada DP. Kita akan mencari opportunity untuk buy di situ, melihat reaksi harga dengan target supply atas itu, yang secara price action itu adalah sebuah supply yang diciptakan dari drop base drop setelah mematikan rally base rally atasnya. Jadi swap to swap itu bahasanya sebagai targetnya. Oke, itu untuk peluang pertamanya. Untuk peluang keduanya di sini setelah harga taken sebuah sahabat last diamond dari daily tadi, ada peralihan order di sini dan ada jejak manipulasi di sini. Kita akan memantau itu new diamond itu sebagai peralihan sebuah order atau sering dibilang order block di situ, dan
Kenapa di situ? Ya satu karena memang itu adalah last likuiditas dari sebuah swing itu di dalam swapnya ini. Kedua ditunjang level fundamental 26754 dan ketiganya itu level terakhir dari sebuah korektif atau pullback secara HTM. Karena itu sejajar dengan level 88,3% secara daily. Makanya sangat kentara sekali bedanya koreksinya Euro USD sama GBP USD. Berarti kalau ngomong validasi sama seperti tadi, tapi potensi untuk invalidasinya itu lebih dekat GU daripada EU. Oke, berarti bedanya apa ya? Kalau GU level-level B-nya itu dibatasi maksimal di order block itu bila mana Euro USD bisa terkoreksi lebih dalam. Tapi kalau ini terkoreksi lebih dalam berarti memvalidasi sebuah penurunan dalam arti tertentu uptrendnya itu otomatis dianulir karena market membuat lower low. Oke, eh, di sini saya sampaikan dan di sini saya nggak ada opsi sell. Kalau ini memang yang untuk short trader short time ya nggak apa-apa, tapi saya lebih prepare akan sell di level invalidasi ini dengan harapan di situ akan berpeluang lebih besar dan mungkin targetnya juga lebih besar. Oke, itu yang kami haturkan dari dua pair mayor antara Euro USD dan GBP USD. Semoga bermanfaat. Eh, Jumpa lagi di video selanjutnya. Maaf kata bila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan salam untuk keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.